Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deka Nurfadilah dan teman saya Nurfaijah ingin menjelaskan materi tentang ekosistem. Teman-teman ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu kita akan membahas komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari 1. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, atau temperatur. Kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Fungsi ekosistem adalah melaksanakan proses fotosintesis, proses penguraian materi, dan melakukan fungsi alin energi. Dalam rangkaian kegiatan ekosistem dalam skala ruang dan waktu, perkembangan, suksesi, dan kontrol ekosistem. Lalu, macam-macam ekosistem berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ialah suatu ekosistem yang terbentuk secara alami atau terbentuk dengan sendirinya. Dengan kata lain, ekosistem ini terbentuk karena adanya interaksi antar komponen biotik dan abiotik tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya, laut, danau, sungai, hutan, dan lain-lain. Lalu, ekosistem buatan ialah suatu ekosistem yang terbentuk akibat adanya campur tangan manusia. Meskipun demikian, ekosistem buatan manusia ini tidak lepas dari pengaruh alam. Contohnya, kolam ikan, sawah, perkebunan, kebun binatang, dan lain-lain. Macam-macam ekosistem berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekosistem darat atau terestrial. Daratan di muka bumi yang terbentang luas mengakibatkan terbentuknya ekosistem yang beragam. Namun, pada setiap ekosistem memiliki ciri kekhasan tertentu yang dikenal dengan istilah bioma. Bioma yang terbentuk di daratan muka bumi kita diantaranya: yang pertama, bioma tundra. Bioma ini terdapat di daerah kutub. Pada kondisi daerah bioma tundra umumnya mengalami curah hujan yang sedikit, serta memiliki musim tumbuh yang buruk. Akibatnya, sangat sulit untuk menemukan tumbuhan yang hidup di daerah ini. Tumbuhan yang mendominasi umumnya yaitu vegetasi laut dan lumut kerak. Hewan yang hidup di daerah ini umumnya memiliki cadangan energi dalam bentuk lemak dan kulit yang tebal. Contohnya, beruang kutub, serigala, angsa tundra, ikan paus putih, dan sebagainya. Bioma gurun. Bioma gurun merupakan bioma yang memiliki daerah yang paling kering di antara bioma daratan lainnya. Makhluk hidup atau komponen abiotik yang dapat hidup di gurun hanyalah yang dapat melakukan penyesuaian, seperti tanaman sejenis kaktus, kurma, kelapa, akasia, dan sebagainya. Bioma taiga. Bioma taiga merupakan bioma yang tanamannya didominasi oleh tumbuhan seperti pinus dan cemara. Oleh sebab itu, bioma ini sering disebut juga dengan istilah hutan taiga atau hutan konifer. Lalu, bioma sabana dan stepa. Bioma sabana dan bioma stepa memiliki ciri yang hampir sama. Bioma sabana merupakan suatu padang rumput yang ditumbuhi oleh beberapa pohon. Sedangkan bioma stepa hanya didominasi oleh padang rumput atau semak belukar. Bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis merupakan bioma yang paling banyak mempunyai keragaman hayati. Letak bioma ini yaitu pada garis khatulistiwa.
sehingga memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Ekosistem perairan atau akuatik sama halnya dengan terbentuknya ekosistem darat. Pada ekosistem perairan juga terbentuk karena ada interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Berikut ini jenis-jenis ekosistem perairan yang ada di bumi kita. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri khas yakni suhunya yang relatif merata dan iklimnya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim di daratan karena biasanya ekosistem ini berada di daratan. Selain itu, kadar garam pada ekosistem air tawar relatif rendah. Yang pertama yaitu ada perairan tenang, contohnya danau, yaitu suatu cekungan besar di permukaan bumi yang terisi oleh air tawar dan air asin. Selanjutnya ada rawa, yaitu suatu lahan genangan air yang dapat terjadi secara terus-menerus karena lokasinya dekat dengan sumber air ataupun bersifat musiman akibat adanya hujan ataupun luapan air sungai. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu ada perairan mengalir. Seperti sungai, yaitu aliran air mengalir dan memanjang secara terus-menerus dari sumber hulu menuju muara hilir. Ekosistem air laut. Berbeda dengan ekosistem air tawar, pada ekosistem air laut memiliki perbedaan, yakni pada wilayahnya yang lebih luas serta lebih dalam. Selain itu, pada ekosistem air laut juga memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem air tawar. Pembagian wilayah ekosistem air laut terbagi menjadi 4 zona. Yang pertama yaitu ada zona litoral, yaitu daerah yang berdekatan atau berbatasan dengan daratan. Yang kedua ada zona neritik, yaitu daerah laut yang mempunyai kedalaman 200 meter dari permukaan air laut. Daerah ini menerima sinar matahari sampai batas wilayahnya. Yang ketiga ada zona batial, yaitu daerah laut yang mempunyai kedalaman antara 200 meter sampai 1800 meter. Yang keempat yaitu ada zona abisal, yaitu daerah laut dalam dengan kedalaman 1800 meter. Demikian pemaparan materi ekosistem dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.